Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Cahyani dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Saya telah mengikuti PKKMB Universitas Lampung pada tanggal 15 sampai dengan 16 Agustus tahun 2022 secara daring. Berikut saya akan menjabarkan materi yang telah saya dapatkan. Pada hari pertama, ada 3 pemateri hebat, yaitu Bapak Yusriandi Yusrin, SIK Medcom, Ibu Dr. Susetya Herawati, STMSI, dan Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, MA. Bapak Yusriandi Yusrin membawakan materi yang berjudul Peran Kepolisian RI dalam menangani kejahatan digital. Beliau menyinggung tentang Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak hanya sebatas pada tulisan saja. Undang-Undang ITE pada awalnya difokuskan bagaimana kepolisian mengungkap maraknya kejahatan perbankan. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak kejahatan digital lain yang mulai terjadi, seperti pencemaran nama baik, hoax, penipuan online, dan sebagainya. Lalu kemudian, dibentuklah pasal-pasal yang mengatur pelanggaran Undang-Undang ITE tersebut. Pasal 27 sampai dengan 37 mengatur tentang perbuatan yang dilarang, sedangkan pasal 45 sampai 52 mengatur tentang ketentuan pidana. Bu Dr. Susetyawati Herawati, STMSI. Beliau membawakan materi yang berjudul Pengembangan Karakter Mahasiswa sebagai Intelektual dan Anti Kekerasan. Beliau membahas tentang bullying. Bullying adalah suatu bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat. Adapun jenis-jenis bullying. Yang pertama, verbal bullying. Verbal bullying adalah penindasan secara verbal, di mana pelaku biasanya mengolok-olok atau mencaci maki korban. Yang kedua adalah social bullying, di mana biasanya pembulian ini dilakukan dengan cara menghindari atau mengucilkan korban sehingga korban tidak memiliki teman. Materi yang terakhir oleh Kiai Haji Said Akil, yaitu yang berjudul Pengembangan Karakter Mahasiswa dalam Perspektif Agama. Beliau menyinggung tentang perbandingan keadaan sosial negara Arab dengan Indonesia, dengan poin-poin seperti yang di atas. Materi yang pertama disampaikan oleh Profesor Dr. Heriandi SHMSI. Beliau mengatakan tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana dasar hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka sendiri adalah yang pertama, pembukaan program studi baru, kedua, perguruan tinggi negeri Badan Hukum, sistem akreditasi perguruan tinggi, dan hak belajar 3 semester di luar program studi. Adapun bentuk-bentuk kegiatan Merdeka Belajar Kampus Belajar adalah petugaran pelajar, magang atau praktek kerja, dan juga asisten mengajar di satuan pendidikan. Selanjutnya disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Sukohar, Esket MKes SPKKLP, yang berjudul Kesadaran Lingkungan Hidup, Manajemen Risiko, dan Kampus Sehat. Beliau mengatakan tentang upaya lingkungan hidup, di mana dilakukannya 3R, yaitu Reduce, Reuse, Recycle, dan juga menjaga kelestarian sumber daya alam dan waspada terhadap global warming. Manajemen risiko dilakukan karena terjadinya perubahan lingkungan yang terus-menerus serta meningkatnya permintaan Good Governance Organization. Contohnya adalah CSR. Materi yang ketiga, etika dan norma kehidupan kampus. Mahasiswa adalah sosok yang akan meneruskan langkah sukses di masa depan serta menjadi penerus cita-cita bangsa. Ada 4 tipe karakter mahasiswa yang ada di perkuliahan. Tipe yang pertama adalah tipe mahasiswa study oriented, di mana mahasiswa ini suka banget sama belajar. Yang kedua, tipe mahasiswa organization oriented. Mahasiswa tipe ini biasanya mampu berkomunikasi dan bersosialisasi dengan baik. Yang ketiga adalah tipe mahasiswa study and organization oriented. Mahasiswa tipe ini biasanya campuran antara fokus belajar dan aktif dalam organisasi. Lalu yang terakhir adalah mahasiswa yang hanya suka bermain. Bisa dibilang tipe mahasiswa ini adalah tipe yang terburuk. Teman-teman, termasuk dalam tipe yang mana? Materi yang terakhir adalah perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus di masa pandemi. Tantangan dunia pendidikan selama COVID-19, terutama di perguruan tinggi, adalah pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan COVID yang tidak mudah dan dilakukan secara berkelanjutan, serta proses pembelajaran yang bertransformasi ke ruang virtual.
Materi yang pertama disampaikan oleh Bapak Patuan Raja, yaitu pembelajaran di perguruan tinggi di era teknologi dan plagiarisme. Poin penting yang saya ambil adalah bagaimana seharusnya mahasiswa menyikapi dosen. Bagaimana melaksanakan sesuatu demi mencapai satu tujuan dan terkait dengan plagiarisme atau penjimplakan. Selanjutnya adalah materi tentang sistem perkuliahan dan bimbingan akademik dan kerjasama oleh Dr. Rizwandi, MPD. Beliau membahas tentang analisis mahasiswa, pengembangan iptek dan inovasi, tujuan kita untuk kuliah, dan sistem kredit semester. Selanjutnya adalah materi tentang fasilitas untuk perkuliahan dan mahasiswa yang dijelaskan oleh Dr. Ando Supriyadi, MPD. Berikut dengan beserta fasilitas-fasilitas yang disediakan. Dan selanjutnya adalah tugas pokok bagian kemahasiswaan dan alumni. Ini adalah materi pada hari terakhir PKKMB, yaitu penyelenggaraan pendidikan. Sistem kredit semester, yang selanjutnya disingkat dengan SKS, adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata kuliah yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Berikut ini merupakan deskripsi tentang SKS. Penyelenggaraan pendidikan, yaitu kecurangan akademik, merupakan suatu perbuatan atau cara yang tidak jujur, curang, dan menghalalkan segala cara untuk mencapai nilai yang baik, antara lain menyontek, kolusi, data pemalsuan, perjokian, pemalsuan rencana studi atau hasil studi, pemalsuan nilai dan transkrip akademik, dan lain-lain.